Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Kebenaran datang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Semakin ramai pembahasan manusia pilihan, Satria Piningit, apapun sebutannya, dan berbagai kalangan apapun membicarakan tentang sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada juga yang mengaitkan dengan sosok tokoh yang dipilih oleh manusia, bahwa dialah sang manusia pilihan yang ditunggu-tunggu saat ini. Tapi dalam kenyataannya ujung-ujungnya kecewa. Tentu berharap sesuatu pemimpin yang amanah dan mempunyai keadilan benar-benar dilakukan, dan tentunya mensejahterakan rakyatnya. Tapi saat ini sangatlah sulit mencari tokoh atau sosok seorang leader atau pemimpin yang seperti banyak dibicarakan berbagai kalangan, dengan keyakinan masing-masing. Tidak hanya dibicarakan, tapi juga ada yang mencari kemana-mana, ke daerah, mungkin sampai ke hutan atau kemana aja yang diyakini mungkin sang manusia pilihan bersembunyi, dan berharap sebagian orang yang sedang mencari untuk bisa menemukan sosok manusia pilihan tersebut. Ya, sah-sah saja kalau dibuat konten menarik dan bisa menghasilkan uang yang diharapkan tentunya. Mungkin ada yang kenal dekat dengan sosok manusia pilihan. Tentu sampai saat ini tidak ada yang bisa membuktikan siapa jati dirinya dan di mana keberadaannya. Kita tentu sudah mendengar atau mengetahui akan datangnya suatu masa pembersihan yang sering kita dengar. Tentu semua akan merasakan nantinya. Semua manusia akan adanya penyeleksian. Siapapun diri kita itu bisa terjadi, mau tidak mau, mau pejabat, mau ulama, siapapun. Bisa juga seperti Abah yang membuat cerita tentang sosok manusia pilihan, akan diseleksi juga, mungkin berlaku kepada siapa saja tanpa pandang bulu, dikarenakan kebenaran itu sulit ditemukan. Tapi banyak hanya pembenaran yang sering kita lihat, yang kita rasakan, merasa lebih tahu dan merasa lebih segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita melihat keadaan saat ini begitu banyak kerusakan akhlak yang mengakibatkan segala sesuatu terjadi karena menggunakan nafsu untuk sesuatu tercapainya satu keinginan tanpa berpikir terlebih dahulu. Tentunya kita sebagai manusia diberikan akal dan pikiran untuk diajak berpikir, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau memakai nafsu tentu benar bisa salah, salah bisa benar. Ini sekarang banyak terjadi, yang lemah ditindas sehingga yang lemah hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhannya. Karena kezaliman, ketidakadilan, dikarenakan kerusakan akhlak, sehingga banyak musibah, bencana, karena tidak lagi takut dengan rasa malu kepada Tuhan. Segala secara dilakukan. Sifat ulas asih hilang, tidak peduli apa yang dirasakan orang, yang penting dirinya senang. Kini sudah terlihat dikarenakan ego dirinya yang didahulukan. Pengangguran merajalela, kemiskinan semakin bertambah, alam banyak yang rusak. Tentu Tuhan menciptakan makhluknya juga disiapkan untuk kebutuhannya. Karena tidak amanah, sehingga kesenjangan yang kaya dan miskin terlihat jelas. Kebersamaan saling menyayangin
sesama makhluk sudah hilang, aturan agama dilanggar, karena kerusakan akhlak sudah melampaui batas. Tentunya Sang Pencipta murka. Bisa jadi bencana alam di mana-mana, gempa, gunung sudah mulai erupsi. Tanda-tanda alam sudah mulai ikut demo melihat kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Di sini Abah bukan menasihati, tapi marilah kita berpikir secara akal sehat, khususnya Abah pribadi. Jadi bencana itu datang bukan hadirnya sang sosok manusia pilihan, yang katanya kalau ada manusia pilihan di suatu tempat maka timbul bencana diakibatkan energinya. Bukan karena energinya sang sosok manusia tersebut di daerah itu sudah melampaui batas kerusakan akhlak dan sudah meninggalkan norma-norma agama, banyak maksiat, pemimpin tidak amanah dan lain-lain. Dikarenakan sudah melampaui batas maka datanglah bencana. Kemarin sudah bahas, manakala di suatu tempat sang sosok manusia pilihan itu berada, maka daerah itu akan aman, dikarenakan ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atau seorang wali Allah. Dan apa yang dilakukan sang sosok manusia pilihan tidaklah negatif, tidak menyakiti siapapun, apapun pekerjaannya. Beliau welas asih menyayangi sesemua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya beliau berada di tempat itu, daerahnya makmur, aman, dan jauh dari bencana. Tanda-tanda sang sosok manusia itu ada di situ. Kembali ke pembahasan tentang judul di atas. Tanda-tanda kedatangan manusia pilihan, satria peningit apapun sebutannya, mulai nampak karena kerusakan akhlak sudah melampaui batas. Norma agama dilanggar, merasa beriman tapi sekedar lisan, tidak memberikan contoh yang baik, yaitu akhlak. Bagaimana dalam suatu pergaulan, dalam suatu kehidupan. Maka terlihatlah sekarang banyak peristiwa atau kejadian yang sangat miris untuk kita dengar. Anak durhaka sudah ada, pergaulan bebas atau sama jenis sudah nampak, dan lain-lain. Jadi kehidupan di zaman Nabi terdahulu terjadi pada saat ini. Inilah yang sangat memprihatinkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun yang kita lakukan akan kembali kepada siapa yang berbuat. Dia akan memetik hasilnya, akan kembali ke dirinya. Yang selamat orang-orang yang ingat kepada Tuhannya, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini kembali ke diri kita masing-masing. Hiduplah sesuka hatimu, apapun yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban nantinya. Alam sudah mulai bergejolak, itu tanda-tanda akan hadirnya sang sosok manusia pilihan yang kita semua yakini. Dalam agama apapun yakin akan datangnya seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai saat ini banyak yang membahas, tak satupun yang mengetahui jati dirinya atau keberadaannya. Tidak sedikit yang mengaku dan mengenal dekat dengan sosok manusia pilihan tersebut, katanya. Apakah bisa dibuktikan? Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu segala satu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seperti sistem, semua dalam ketetapannya. Yang melakukan suatu kebaikan dan mengikuti anjuran Tuhannya, maka beliau dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang berbuat keburukan, semua ketetapan Allah, karena Allah sudah memberikan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang buruk dari manusia itu sendiri. Karena manusia hanya disuruh memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak ada kata terlambat. Marilah kita perbaiki diri, khususnya Abah pribadi. Biarlah sang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, hanya Allah yang akan menghadirkannya. Kapan dan di mana, itu hanya Allah yang maha tahu. Allah maha kuasa atas kekuasaannya dan maha kehendak atas hambanya. Tidak satupun hambanya yang bisa menolak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Sebaik-baiknya pembuat skenario. Apakah setelah kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1924, setiap 1 abad atau 100 tahun akan munculnya mujadid?
Kalau dulu 1974 ditambah 100 maka menjadi 2024 tahun ini. Akankah beliau hadir? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya, apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.